Selamat pagi, siang, dan malam, para juri yang terhormat. Kami dari tim Vivarek akan mempresentasikan presentasi PKMPE kami mengenai Rectana Vivaldi sebagai Device Energy Harvesting. Jadi seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi itu sangat-sangat pesat dan cepat, di mana seperti yang kita tahu ada teknologi dari 1G, 2G, 3G, dan 4G. Yang dimulai dari 1G hanya bisa untuk melakukan telepon, lalu 2G bisa teks, SMS, dan 3G itu sudah bisa melakukan mobile, browser, dan yang terakhir 4G seperti yang kita gunakan sekarang. Nah, perkembangan teknologi ini itu menyebabkan sebuah perubahan yang masif di lifestyle masyarakat, yang dimana masyarakat yang dulunya menggunakan teknologi-teknologi yang lama ini berubah, berganti, shifting ke teknologi yang baru seperti 4G, YouTube, dan lain-lainnya. Dan di mana teknologi yang lama, yaitu 2G, teknologi telekomunikasi 2G, 3G, dan juga telepon umum, dan TV tabung, itu mulai ditinggalkan. Yang dimana hal ini berakibat buruk terhadap perusahaan operator. Perusahaan operator itu termasuk seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lainnya. Yang dimana mereka akan merugi karena teknologi yang lama berupa seperti penyediaan service 2G dan 3G itu penggunanya semakin sedikit. Akan tetapi mereka harus tetap melakukan layanan tersebut karena masih ada user-user, masih ada pelanggan mereka yang masih menggunakan teknologi tersebut. Yang dimana hal ini sangat tidak efisien dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu menyebabkan tidak maksimal dalam hal memperoleh keuntungan dari penyediaan layanan 2G dan 3G ini. Oleh karena itu, kami dari tim Vivarek, saya sendiri, Maximilianus Rafael Stoyo, Teknik Elektro 2017 dari Fakultas Teknik. Dan saya Kevin Nugraha dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro 2017 dan beserta teman saya di Dan bawah. saya Muhammad Reza Fairuzi, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro 2017. Kami mempersembahkan ya mempersembahkan Vivarek, antena microstrip Vivaldi wideband dengan frekuensi kerja 0,8 sampai 2,4 GHz untuk aplikasi Rectena sebagai device energy harvesting. Nah, lalu apa itu Rectena? Jadi Rectena itu kepanjangan dari Rectifying Antenna. Nah, di dalam Rectena ini terdiri dari dua komponen yang utama, yaitu antena sendiri dan rectifiernya. Nah, antena sendiri ini berfungsi sebagai receiver dari gelombang radio frekuensi, dan syarat umum dari sebuah antena untuk menjalankan tugas sebagai rektena yaitu memiliki nilai gain yang tinggi. Nah, gain di sini itu apa maksudnya? Gain di sini yaitu kemampuan untuk memaksimalkan output tanpa menambah power input. Jadi outputnya itu dimaksimalkan. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki sebuah bohlam lampu. Nah, ketika dinyalakan seperti biasa, maka di sekeliling tersebut akan misalnya sebuah lampu 1 watt. Jadi ketika dinyalakan, di sekelilingnya itu akan mendapatkan penerangan sebesar 1 watt. Nah, ketika kita menambahkan sebuah kon untuk memfokuskan si cahaya bohlam tersebut, maka di arah si kon tersebut akan memiliki keterangan yang lebih besar. Misalnya seperti keterangan 3 watt atau 5 watt. Nah, dari situ bisa disebut bahwa memiliki nilai gain yang besar karena output penerangan yang diterima itu lebih besar daripada sebelumnya dan tanpa menambahkan power input sama sekali. Lalu bagian kedua yaitu rectifier yang berfungsi untuk mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC untuk kemudiannya akan digunakan. Next, nah ini itu desain Rectena yang sudah ada. Di sini ada beberapa jenis dan nilai gainnya masing-masing untuk di frekuensi 0,9, 1,9, dan 2,4 GHz. Di sini yang pertama ada wideband planar Rectena for wireless power transmission. Itu di sini gambarnya yang pertama itu di frekuensi 0,9 GHz dia gainnya 2,8, di 1,9 dan 2,4 juga 2,8 dBi. Lalu yang kedua ada Rectena 800 sampai 2500 MHz 2018. Di sini gambarnya yang kedua, gainnya untuk 0,9 sampai 2,4 GHz-nya 3,86 dBi. Lalu yang ketiga itu gambarnya yang paling bawah itu memiliki gain untuk frekuensi 0,9-nya 1,55 dBi, 1,9 GHz-nya 2,17 dBi, dan 2,4 GHz-nya 3,09 dBi.
Next. Nah, jadi seperti kita ketahui sebelumnya bahwa pengguna teknologi 4G sekarang seperti 4G ini semakin meningkat. Nah, sedangkan teknologi sebelumnya seperti 2G dan 3G itu penggunanya semakin sedikit. Nah, sementara operasional si 2G 3G ini harus terus berjalan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan antena, lalu rektena, dan kita bisa mengolah kembali energi yang yang tidak diolah dengan efisien itu kembali ke BTS-nya itu sendiri, ataupun kita bisa menggunakan untuk aplikasi lainnya seperti menyalakan lampu ataupun menyimpan dayanya dalam sebuah baterai. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai metodologi penelitiannya. Next. Oke, ini adalah flowchart yang kita gunakan. Jadi, pada mulanya kita menentukan desain awal, terus lalu studi literatur, kemudian kita mendesain antenanya di software CST. Lalu setelah didesain, kita evaluasi ulang apakah hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Jika belum, maka kita akan terus mendesain hingga hasilnya sesuai yang diinginkan. Setelah hasilnya sesuai yang diinginkan, maka kita kemudian akan lanjut ke tahap fabrikasi hingga mencapai produk jadi, hingga analisa data dan kesimpulan. Nah, di sini kita menggunakan software yang namanya CST Studio Suite. Ya, itu adalah sebuah software yang dapat memodelkan dan mensimulasikan kerja dari device-device elektromagnetik dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Next. Oke, jadi pertama, mengapa kita mau memilih desain desain Vivaldi? Pertama, adalah alasan mobility. Jadi, Vivaldi ini memiliki mobility yang bagus karena bentuknya tipis dan memiliki spesifikasi yang bagus, yaitu high gain dan wide frequency coverage. Jadi, gainnya tinggi, mungkin sudah dijelaskan oleh saudara Reza sebelumnya, dan wide frequency coverage ini kita bisa menangkap banyak frekuensi sekaligus. Jadi, maka dari itulah desain yang kita gunakan adalah desain model Vivaldi. Next. Oke, ini contoh desain model Vivaldi-nya. Bisa dilihat di gambar. Oke, lalu setelah kita menentukan desainnya yaitu model Vivaldi, kita menggunakan dua jenis modifikasi yang akan kita gunakan, yaitu teknik corrugation slot dan parasitic element. Next. Oke, teknik pertama yaitu adalah corrugation slot. Dengan harapan setelah kita mengaplikasikan teknik ini secara simulasi, maka gainnya akan meningkat. Nah, bisa dilihat itu ada gambar di atas, ada before. Jadi, kalau dilihat di kotak hitam atas, nah itu antenanya masih polos. Dan kalau kita lihat yang gambar after, nah itu sudah dibolongin gitu, dikasih segitiga. Nah, jadi yang namanya segitiga itulah yang disebut dengan corrugation slot. Jadi, kita bolongkan dengan tujuan untuk meningkatkan gain. Nah, sehingga perbedaan nilai gainnya bisa dilihat di lingkaran merah atas dan bawahnya. Di mana yang before itu 5 dan after itu 6. Oke, next. Lalu selain menggunakan corrugation, kita juga menggunakan metode parasitic element. Di mana di sini kita menambahkan sebuah elemen parasitik, yaitu adalah elemen pasif yang tidak dicatu oleh sumber listrik. Jadi seperti konduktor biasa yang tujuannya kita harapkan dapat meningkatkan gain juga. Nah, bisa dilihat itu di gambar kirinya, before dan afternya setelah ditambahkan menjadi 6, dan untuk parasitic element bisa dilihat di gambar yang kanan. Jadi yang di sebelah kirinya itu adalah desain tanpa parasitik dan di sebelah kanannya dengan parasitik. Ya, jadi dari Vivarec ini yang kami harapkan itu bisa menjadi device energy harvesting universal, yang dimana di kemudian hari, di masa depan itu bisa menjadi alat untuk men-charge device-device seperti handphone kita, kamera, dan juga power bank, yang dimana tidak memerlukan energi listrik sama sekali, hanya memerlukan frekuensi dari BTS-BTS di sekitarnya saja. Sebagai penutup, ada sedikit pepatah dari Edward Teller, di mana the science of today is the technology of tomorrow. Sekian presentasi dari tim Vivarec, dan sebelum menutup, ada sedikit lampiran yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua. Berikut lampirannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.